Yesus itu yang masuk mana ya? Firman atau Ya, ya? Satunya apa itu kan? ya. Maka khas Yesus adalah firman itu sendiri, atau Nur Muhammad, atau cahaya yang tidak bisa dilihat mata jasmani. Ya, nah, Jadi saya mau bilang Bang Aljibi bahwa Sansan ini bukan mewakili dari Kristen Protestan ya. ya, Sorry, itu aja aku bilang. Bang Sansan dari mana nih? ya, nanti beda Pak. Nah, Udah, begini udah. jelasnya. Boleh. Buddhis. Sansan Buddhis ya? Ya makanya begitu dia menjelaskan semua penjelasannya agak melenceng sedikit aku bilang, makanya langsung gua kasih tahu bahwa dia itu bukan Kristen Protestan ya Bang. Oh Jadi iya. kalau iya. ada Bang tangkap dari penjelasan Bang Sansan, nanti kalau ketika Abang menjelaskan di room lain dari siapa kau belajar itu dari Sansan gitu ya. Iya, ya. Agamanya Buddha gitu ya? Kabarnya Buddha, pasti kamu nanti dibilang gini, aduh Pak. Syarat begitu, Bang Ziu. Oke Bang, jadi kita nggak berbantah, kita hanya sportif. Anda percaya karena gereja-gereja menyatakan Tuhan kita Trinitas. Kalau saya percaya Tuhan saya Yesus, titik, selesai. Ya. Kalau 1 Yohanes 10 ayat 10 11 itu bagaimana menurut Dio? Pakailah bahasa yang kita mengerti untuk supaya kami di sini paham. Mungkin kami perlu belajar darimu itu. Nggak perlu belajar dari saya Pak. Maaf, saya bukan seorang Kita sharing aja, sharing kan saja. nggak Karena guru menghakimi, kita, nggak. guru kita Yesus, ya kan begitu kan? Tentang 1 Yohanes tadi, bagaimana Pak? Makanya itu coba buka ayat 10 11. 1 Yohanes Ayat 10 11. Pasal 1 ayat 10 11. Sorry. Ya, itulah kadang kala kita manusia kan. 1 Yohanes 1 Pak. 1 Yohanes 1 ayat 10 11. Maaf aku Gio. Inilah karena baru bangun tidur. Oke. Ayat 10 dan 11. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya tetapi orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya. Terus Pak, apa pertanyaannya Pak? Apa pendapatmu dengan ayat itu? Apakah berbeda itu yang kamu katakan tadi? Ya, Yesus telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya tetapi dunia tidak mengenalnya. Yesus datang kepada milik kepunyaannya sendiri. Tetapi orang-orang kepunyaan Yesus itu tidak menerimanya. Selesai. Jadi berbeda jadi dari Bapa ke anak itu tadi. Ya Bapak itu masalahnya begini Pak. Anak ini kenapa menjadi anak? Ini kan Pak awal mulanya dari Kejadian 3. Anak terlihat Kejadian 3 yang ketika Sang Pencipta yang belum ada namanya diketahui mengatakan kepada perempuan itu, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan keturunan perempuan ini, dan mengatakan itu kepada ular itu, keturunan perempuan itu akan meremukkan kepala ular dan keturunan ular itu akan meremukkan tumitnya. Jadi makanya dikatakan dia anak manusia. Itulah dia Pak, anak. Itulah awal mulanya. Lalu ketika Yesus dibaptis, apa katanya? Inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Itu adalah salah satu perumpamaan yang diberikan Yesus bahwa anak manusia seperti inilah yang berkenan menjadi anak-anak Tuhan, yang seperti Yesus ini. Begitu Pak. Kalau Yohanes 10:29 menurutmu bagaimana itu jadi? Yohanes 10 ayat 29. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Dan
seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Oke Pak, saya bilang Pak, saya tadi mengumpamakan Bapak pernah lihat laut, mungkin ada yang pernah lihat laut di Jakarta, ada yang pernah lihat laut di Belawan, ada yang pernah lihat laut di Papua atau di mana. Sebenarnya yang kita lihat itu hanya sebagian kecil. Nah, makanya katanya Bapakku, supaya kita, karena doanya Yesus itu adalah Bapa yang di sorga, Bapakku. Jelasnya kalau dibandingkan pantai yang ada di pantai utara Pulau Jawa itu kan kecil. Makanya Yesus mengambil perumpamaan tentang Bapakku katanya. Sebenarnya dia sendiri siapa? Saya mau tanya, berapa jumlah laut di dunia ini, Pak? Saya nggak mau main petak umpet ya. Jelaskan saja kenapa Yesus mengatakan Bapakku Laut lebih itu besar cuma dari satu, siapapun. cuman ya, Itu makanya saya aja, bilang Pak. tadi Pak, dia mengatakan itu, makanya saya bilang tadi Pak, saya Maksud harus saya pakai persentase kalau mau menyatakan ini Pak, saya harus tunjukkan dulu Pak apanya Pak. Nah, jadi mohon maaf kalau kurang sempurna, tapi kalau kita belajarnya pakai persentase, pakai infokus, saya bisa mengapakannya ke dalam sebuah ilustrasi Pak. Cuman saya minta maaf gitu Pak. Iya, apakah Bapak Yesus Iya dalam- Bang, enggak apa-apa. Maaf Pak, enggak apa-apa. Kamu tulisin aja laut 1 ya, silakan lanjutin aja. Biar kelihatan, Laut biar makin 1. kelihatan kamu bidat. Silakan, laut 1 ya. Terus. Kan sebenarnya laut Kita satu, cuman belajar. pulaunya yang banyak. Ketika Bapak Iya. melihat laut di Belawan atau melihat laut di pantai utara Pulau Jawa, sudah salah Bapak melihat laut. Padahal laut itu begitu luas. Itu dia. Apa kata Yesus kepada Filipus? Setelah sekian lama aku bersama-sama dengan engkau, tapi engkau tidak mengenal aku. Barang siapa melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau lagi mengatakan tunjukkanlah Bapa itu kepadaku? Ya kita melihat laut yang di Pulau Jawa itu sudah sah melihat laut. Begitu dia. Kesatuannya kesatuan alam roh. Saya mau tanya dulu Bapak sama semuanya. Udara yang di dalam balon, yang dihembuskan ke dalam balon, apakah itu sama dengan udara yang di luar ini, Pak? Makanya perspektif itu sebentar Bang moderator Makanya ini saya Bang Ros, bilang, aku ini saya ya, Bang minta Andri. maaf kalau sampai Bang Andri, aku kalau ini ya, sampai aku potong tentang sebentar. ini, kalau Makanya sampai tentang hal-hal seperti itu yang kamu udah paham. Sebentar dulu. Jadi begini, ketika Yesus sudah berapa lama kamu bersama saya, tapi kamu masih tunjukkanlah Bapak itu kepada kami. Bukan itu maksudnya. Iya betul. Seandainya ini, minta ampun Tuhan Yesus, seandainya ini saya rubah, Tuhan tunjukkanlah kepala kepada saya, masa kamu tunjukkan tangan? Kan enggak, itu makanya yang disebut kesatuan. Tapi bukan berarti Yesus itu ngerti nggak, adalah Bang? Yang di konteks Yesus Yohanes 14 ayat 6 apa? Akulah Begini jalan dan loh, kebenaran kamu- dan kamu hidup. tuh Tidak ada seorang pun yang kebiasaan. sampai Memang kamu kepada Bapa kalau tidak Bapa? melalui aku. Bukan kata Yesus. Nah, coba Oke, gini Bang ya. Jadi gini Bang, kamu tuh motong terus. Jadi jalan sama tempatnya itu sama. Nah, Saya hal tanya kayak itu gini aja. nih, iblis pasti seneng nih. Iya, makanya itu. Oke, saya mau dengar dulu kalau Apalagi dengar ini dulu, Bang. apa-apa, Saya sekalian mau mereka dengar belajar. dulu. Saya mau dengar dulu Malah jika penontonnya Trinitas. banyak Udah dengar dulu, Bang. lagi. Bang dengar ya. Nggak apa-apa. Nanti Trinitas. sekalian kita beritakan ke dia. Biarkan aja. Coba jelaskan Bang, Trinitas bukan. tentang Yohanes tadi. Bapa lebih besar dari aku. Coba jelaskan dulu Bang Trinitas. Bos, Gimana itu? Ini penontonnya banyak lagi lintas Udah, gua religi cari lagi. ribut, Bang. Gua cari Nggak apa-apa, ribut. Bang. Nah, Nggak apa-apa. saya kan udah bilang tadi, saya bisa menjelaskan Oke, itu kalau oke. pakai disertasi, pakai infokus. Udah. Bikin Oke, rusuh. saya akan jelaskan ya. Jadi saya mau tegaskan dulu. Yohanes 10:29, Yesus tidak berkata bohong. Ya, tapi kalau kamu ya menguraikannya seolah-olah perkataan Yesus ini sia-sia. Kalau dikatakan Bapa lebih besar dari siapapun, itu bohong gitu. Enggak, saya katakan perkataan Yesus ini benar. Tidak bohong. Kenapa? Karena Bapa itu pemilik dari semua. Dia yang memiliki Betul. kuasa, dia yang memiliki pemeliharaan.
Yesus Sumber segala datang sumber. keluar. Sekarang aku tanya aja murni-murni kalau masalah itu. Nama Bapak itu siapa? Sebentar. Nama Bapak itu siapa? Gini, kata Aku tanya lu samamu. Udah nggak usah panjang lebar. Nama Bapak itu siapa? Langsung intinya aku tahu itu jawaban itu. Bapak Nama tidak Bapak itu mempunyai siapa? nama. Bapak tidak Udah mempunyai nggak nama. usah lebar-lebar lah. Nama Bapak itu siapa? Maksudnya Bapak gini. tidak punya nama kok. Bagaimana sih? Betul. Coba Baca kamu- Yohanes 17 ayat 11 sampai 12. Pernah nggak kau baca Alkitab sampai keras aku ngomongnya? Karena dia Ya, ya. tunggal, dia tidak punya proper name, punya nama Baca Yohanes pribadi. 17 ayat 11 12. Jangan Kau pernah baca keras-keras, nggak? Yo. Saya bilang. Enggak, gini. Apa? Itu di Keluaran 6 ayat 2 dikatakan akulah Allah Abraham, Allah Isa, Allah Yakub. Aku itu tetap peganganku ya. Tetapi Iya, aku adalah aku, kan gitu. tetapi Baca Yohanes 17 ayat 11 sampai 12 sudah cukup Gio. udah. Kurang cukup lagi. Teriak pecah Gio. nanti. Enggak Oke. gitu. Kalau baca Itu retorika nengking gitu nggak setan penting. Saya namanya. bilang, siapa Si nama Laskar Bapak? bukan- Enggak gitu Bang. Panjang kali Bang. Buang-buang waktu saya bilang. Siapa Oke. nama Bapak kok jawabnya Kamu aneh-aneh. teriak-teriak. Bapak nggak punya Oke, nama. oke. Bapak gila. Ya. Saya Aku akan gini. ulas Gampang. ya Enggak. pertanyaanmu di Bang Surut 17 mau maaf 12. dulu Bang Panik Surut. nanti. Itu dapatku. Aku diberitahu itulah Ayo. aku dapat baca. Oke, Akulah oke, Allah oke. Abraham, Bentar, Allah bro. Isa, Allah No, no, Yakub. no, 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 no. Tetapi bertanya tentang tentang namaku, 12. aku belum menyatakan diri. Dijawab oleh Yohanes 17 ayat 6 dan 11. Ya Bapa, telah kuberitakan namamu yang sesungguhnya yang kau berikan padaku. Siapa namanya? Yesus Kristus. Dengerin. Ya No, sudah. no, 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 Tadi no, kok no. nama No, no, Bapak no, no. itu nggak ada. Makanya saya bilang tadi jangan menang sendiri. Yesus Salah, itu salah, adalah salah. nama pribadi. Salah, Sharing kita ini ya. Nah, Masalah apa? ini masalahnya tadi ada Jangan yang ditengking. bilang nama Bapak Immanuel itu nggak ada. Makanya saya bilang tadi nanti jadi timbul lagi aliran yang baru. Saya kemarin Immanuel. debat sama aliran yang baru. Mereka mengatakan Immanuel gimana? Nama- Kalau Immanuel gimana? Jadi kau bisa nggak sebetulnya yang Immanuel inti dapat gimana? itu, Gio. Dengerin. Tadi kamu kan menanyakan 17, 12. Oke, kita bedah ini. Kita bedah. Jadi mulai jangan ayat pakai 11 sampai 12 sudah baca aja. Oke, kita masuk ke dalam tulisan asli ya, ke internet. Oke, kita masuk. Kamu juga buka selayaknya. Biar kita cek bareng-bareng. Yohanes 17. 11, 12. Share dan Ya. apanya enggak, layar screen-nya enggak. Aku bisa tapi ini aku masih kena ban Bang Mas Fiturku nggak bisa lama, ketutup. Itu bahasa asli aja yang interlinear kita bacakan. Iya. Jadi kalau kita mau melihat ini dalam namamu ya, tidak mengindikasikan bahwa itu adalah nama Yesus. Kok itu suka-suka Anda? Jadi nggak bisa Pak, No, tidak no, mengidentifikasikan. ini sama, Kalau Anda sama. mengatakan seperti itu, Jangan, jangan Bre, debat tolong sama ini. saya, debat sama orang lain Pak ya. Itu Pak Hos, Pak Hos. Kalau Anda mau mengatakan itu, jangan debat sama saya, debatlah sama orang lain ya. Maaf, saya tidak mengatakan. Yang jelas di situ namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Sana, Bapak gabung aja sama saksi Yehova Pak ya. Selesai. Wah, Enggak, maksudnya Nggak boleh jangan apa gitu. gitu. Nah, Ini ini mau Bang Andre dijelaskan diem dulu kok. lah si Gio nih Bang. Jadi biar bisa tercerahkan Oke. yang 48 Oke, kita orang satu-satu ini, ya Bang. ngomong ya. Tentang Injil. Yang mana? Bang Zio, Yohanes diam 17 ayat dulu, 11 Bang Zio. sudah baca lah cepat-cepat. Udah. Jangan pakai gini-gini Oke, gitu baca Bang lah. Zio. Dulu Biar lah, iya lagi dijelaskan ya. dibaca. Biar dibaca dulu ya. kata Yesus. Santai Bang Zio. Otos entu onomati. Kata Yesus. Hal ini sama seperti yang dikatakan oleh Yesus di dalam Matius 28, 19. Nah, itu nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Maksudnya bukan nama Yesus. Kamu ini gimana sih? Itu satu nama. Kok kau identik-identikkan comot-comot? Kok Mak, identikan? coba dan namamu Itu yang kau bentuk- berikan bentuk kepadaku, kata. bukan identik-identikan Itu terjemahan. begitu. Itu bukan seorang hamba Tuhan, udah. Itu terjemahan. Makanya terjemahan itu dalam namaku katanya kan. Padahal Ya. itu atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Hal ini sama. Ya, Baca Yohanes semaksud. 16 Yohanes apa tadi? Siapa nama Roh Kudus itu? Makanya bedakan gelar, bedakan nama.
Kok nama Roh Kudus? Apa nama Roh Kudus? Siapa nama Roh Kudus? Roh Kudus itu Roh Yesus kok. Ya makanya baca ya, bagus-bagus. Jangan teriak-teriak dong. Ampun, kok ngegas terus. Kamu Itu nanti kurangnya darah kamu tinggi loh. Dio untuk Tolong ini kita saling diskusi. sharing ya. Sharingnya Jangan kurang kita di situ ini. kamu kayak Itu membentak. kita saling ini aja, kita saling menerima apa pendapat, Jangan saling menerima kayak pendapat kesurupan gitu loh, Bang. gitu lah. Setuju Bang. Santai aja Bang Zio. Oke, saya lembut aja ya. Baca kita Oke, baca siap. Yohanes 14. Oke, Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus Bapa oleh dalam namaku. Jadi dalam nama siapa lagi Roh Kudus? Dengerin, yang dimaksud di dalam namaku, karena Roh Kudus itu adalah Roh Yesus, Rohnya yang Ya menghidupkan sudah, Yesus. jadi masalahnya apa? Tetapi tidak Bapak bernama. juga begitu. Aduh, pemahaman Bapak, itu yang saya- namamu telah aku beritahukan, makanya Yesus katakan apa? Udah. Apa? Ya, aku Kamu telah kalau baca teks- memberitahukan namamu, yaitu namamu yang Dengerin. telah engkau berikan kepadaku di dalam dunia. Selesai kan? Baca Yohanes 17:12, tidak ada menunjuk kepada nama yang engkau berikan kepadaku. Nggak ada. Tetapi Walah, merujuk kepada Bang. mereka. Selama aku bersama-sama mereka, aku memelihara Saya mereka belum- dalam belum namamu. menjelaskan. Yaitu Kamu- namamu yang engkau saya- berikan kepadaku. Apalagi Zio, Bang? Zio, Aduh, Zio, kamu saya mau mau diskusi atau mau menjelaskan. Iya, saya mau gantian menjelaskan ngomongnya loh. Zio. Biarkan orang dulu Menjelaskan jangan dengarkan dipotong orang dulu Gio. ngomong. Saling kami Iya. dengar pendapatmu kok. Aku aja menerima Dalam teks, pendapatmu. teks aslinya di dalam 17:12 itu perkataan yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku ini tidak ada. Jelas ya? Tidak ada ini. Ini terjemahan. Terjemahan ini menambahkan yang seharusnya bukan namamu. Mereka itu adalah orang-orang yang percaya. Jadi selama aku bersama mereka, ya, ini subjek yang dibicarakan. Objek yang dibicarakan oleh Yesus, ya. Aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu mereka, ya, yang telah engkau berikan kepadaku. Jadi mereka yang dimaksud itu mereka yang diberikan kepadaku, bukan namamu. Sebab namamu tidak ada dalam teks asli. Coba dicek. Ya, di sini cuma dikatakan ya, ho dedokas moi. Itu yang dikatakan ho dedokas moi, yaitu mereka yang engkau berikan kepadaku. Nggak ada namamu yang diberikan kepadaku, bukan, nggak ada. Tetapi yang ada ho dedokos moi, cuma itu. Kenapa kamu bisa ngotot itu namanya yang diberikan, nama Bapa yang diberikan kepada Yesus? Bukan. Ayat 11-nya udah bawa baca? Sudah, tadi kan saya udah jelaskan bahwa nama yang dimaksud itu adalah nama yang sekata dengan apa yang dikatakan Yesus dalam Matius 28 ayat 19 itu. Onomati. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yohanes 5 ayat 43. Yohanes 5 ayat 43. Zuma, Yohanes kau 5. pergi aja kau Zuma, nggak usah ikut ke sini kau Zuma. Nggak ngerti kau Alkitab kau belajar sendiri Alkitabmu aja sama Tuhanmu. Kau aja kau tak paham Tuhanmu siapa. Bawa teman-temanmu Zuma, jangan ke sini. Yohanes 5. Mau naik dia, saya bilang nggak penting dia. Bentar. Silakan Bang Curut. Kayak paham aja dia Tuhan itu siapa. Cuma mah nggak ngerti gini. Jelas itu. Silakan Bang, teruskan Bang. Oke, kenapa di Yohanes 5:23 ya? Kenapa di situ? Yohanes 5 ayat 43 ayat
Oh, tadi. Yohanes 5 ayat 43 tadi ya. 23 atau 23? Nah tunggu si Gio. Pak Yohanes berapa? Sebenarnya bisa ku jelaskan loh ini bang. Ada aku ini bang. Ayat 43. Yohanes 43. 43 ya. Ayat dijelaskan bro. Coba bro. Yohanes 43 ayat. Yohanes 5 ayat 43. Yohanes 5 ayat 43. Aku datang dalam nama Bapakku dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Apa yang mau kamu tanya di sini, Gio? Nabi datang dalam nama Bapa. Apa coba interpretasimu apa dalam konteks ayat ini? Apa, Gio? Gimana? Menurut kamu apa nih pendapatmu mengenai ayat ini? Kan sudah dibilang Yesus, aku datang dalam nama Dengar, Bapa. ini jawabanku. Udah. Ya Dengar. Ah. Dengar ini jawaban dari aku ya, kita diskusi ya sayang ya. Bapa itu sendiri sebenarnya memberikan kesaksian tentang dirinya. Itu bisa kamu lanjut ke ayat 32. Ada lain yang bersaksi tentang aku. Saya percaya bahwa yang dimaksudkan di situ adalah Allah Bapa, sebab Kristus menyebut kesaksian Bapanya dengan kesaksiannya dia sendiri. Itu berkorelasi ya. Yang mana berkorelasi? Kubacakan. DJ itu berkorelasi ke Yohanes 8 ayat 14. Jawab Yesus Ya, Yohanes 8. Ya. ayat 14. Jawab Yesus kepada mereka katanya, biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar, sebab aku, A-nya huruf besar ya, aku tahu dari mana aku datang dan dari mana aku pergi, tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Apa yang mau dikorelasikan? Kan Bapa, kamu kan bilang tadi kan Ya menyangkut sudah tentang dibilang Bapa. tadi, aku datang dalam nama Bapakku. Emang Yesus pernah datang dalam nama Yahweh? Bahkan dia pun tidak pernah menyebut nama Yahweh. Gini, kalau menurutmu Yahweh itu bahasa apa sekarang? Setan. Oh ya dah, parah sudah kamu nih bos, Parah nih. parah sudah. Gio. Sudah. Kalau kamu kalau memang Kristen, Teman-teman sudah aku saya Kristen, bilang dari tadi, makanya saya mute itu. Nama Dia ini parah, sudah parah. setan. iblis memang ini. Kenapa? Pada gitu. bingung Dia ini kenapa saya parah. bilang Yahweh itu setan? Kan pada nggak tahu kan? Saya tahu Dia sifatnya parah. Yahweh, udah sifatnya Yahweh itu Maksudnya pembunuh, penipu. cerita Udah. perjanjian lamanya gitu. Ya, bukan itu cerita perjanjian lama. Baca dulu Ibrani 13. Yesus Kristus itu tetap sama baik dahulu, sekarang sampai selamanya. Masa dulu Yesus pembunuh, sekarang dia jadi mengasihi? mati Sudah. aku. Kok mati? Ya udah mati. Makanya hati-hati dengan ucapanmu, dari ucapanmu Udah pun terbukti udah kan? tahu. Apa tadi Gio tentang nama? Kalau bukan Laskar yang bongkar, kalian nggak tahu bahwa dia ini parah. Saya tuh sudah dari awal dia ngomong sama KTP, saya sudah curiga dia ini parah sepertinya. Gini enak sebenarnya lebih adem Parah. kalau pelan-pelan kita berbicara. Mungkin kan ada pengetahuan yang tidak didapat. Mungkin ABC ada memiliki satu. Bro, kita nggak bisa mendapatkan mutiara dari sampah bro. Gio, iya Gio, jangan berpikirmu. Aku kali ini bukan main-main Gio, walaupun kenal ya Gio ya. Iya. Berbeda. Mungkin kau Kristen dari kecil. Kalau cuman debat-debat terus di media sosial ini oke lah, terserah. Tapi kalau di lapangan saya sudah nyatakan itu langsung dari sifat-sifatnya saya bisa terangkan Nah. bahwa Yahweh Allah dibata Iya, dibata buang Yahweh itu matua asal setan itu kata semua dari udah selesai. mana? Gio, sayang. Ah, apa itu?
akar kata Yahweh itu dari mana? Yang menurut kamu itu dari mana? Akar kata Bukan Yahweh itu bukan masalah Yahweh Yehuwa akar kata dari mana. Tidak ada keselamatan selain dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus setan-setan diusir, selesai. Bukan Ya, dalam nama setuju. Yahweh, udah. Hei, goblok, bidat. Ya jangan Kamu gitu, ngerti jangan dah? menghakimi. Bang, Maaf, Laskar, maaf tenang, ya. tenang, tenang, Bang. Aku Sabar, udah- Bang. Aku yang mau Karena minta dia maaf. Biar kamu orang Laskar. Bang, jadi dibuatkan PT sama Dia, sebelah. dia ngomongnya Itu yang tuh ku jaga, Bang. sembarang. Iya. Framing Sebentar, itu sebentar, framing. Laskar Sebentar, nggak Bang. boleh begitu Ketika juga. dia Framing. ngomong- Kita juga paham Bang ketika dia Laskar. ngomong seperti itu, kalian tidak cegah. Sebentar, Bang. Bidat, begini bidat. Ada dua Yesus pada saat mau penyalipan Kristus itu. Sepertinya kamu itu pengikut Yesus Barnabas katanya, kayaknya ya. Makanya kamu jangan sebut-sebut Yesus. Kamu tuh tidak kenal Yesus yang disalibkan itu sepertinya. Kamu mengatakan Yohane itu iblis, itu kamu luar biasa. Parah sudah. Kebidatan kamu itu parah sekali. Iblis aja nggak berani loh. Iblis sudah tahu, Nah, loh. itu Nggak sama sembarangan. dicocol. Bangsat-bangsatnya Iblis aja iblis tahu. tidak pernah mengatakan Yohane itu Siapa dari raja kita iblis. mengatakan nama itu sehingga menghakimi, menyebut Kamu itu benar-benar loh. Tapi Ju. kita tidak boleh menghakimi sama dengan seperti Enggak, kita nggak iya, gitu. menghakimi, Bang. Enggak Kita seperti menerangkan, meluruskan si Laskar Gio. Kristus Bidat. tidak dibenarkan, Bang. Bidat Jangan, ini udahlah. Bang. Ya tahu, Bidat tapi jangan ini sampai harus- diucapkan. Udah ya. Udahlah, udah dapat kita kok intinya. Salah dia berpikir itu aja. Yang penting kan udah terbuka siapa dirinya dia kan. Kita tahu lah. Iya, itu tadi Itu saya aja. jelaskan ya masalah pemahaman yang keliru di Yohanes 17 ayat 12 itu banyak mengartikan seperti itu. Ini salah satu kelemahan juga terjemahan di dalam LAI. Kenapa? Karena saya melihat bahwa kata pengulangan nama yang engkau berikan kepadaku itu tidak ada dalam Iya, konteks betul, Pak. asli gitu. Ya. Di Keluaran 6 ayat 3. Ya, karena itu apa? Sebenarnya merujuk kepada mereka yang telah engkau berikan kepadaku. Itu maksudnya. Jadi bukan nama yang diberikan. Karena Yesus sedang membicarakan berdoa untuk mereka yang percaya kepadanya. Gitu. Dan di dalam tulisan asli pun tidak ada mengatakan pengulangan namamu, nggak ada. Melainkan cuma Hodedokasmoi katanya. Ya, mereka yang diberikan kepadaku. Ya, ini kan apa namanya? Sesuatu yang merujuk kepada apa yang sedang dibicarakan. Nah, di sini dia merasa juga salah ya. Tadi waktu saya jelaskan ini dia loncat-loncat, dia nggak mau fokus. Ya. Dia lari ke Yohanes 5 ayat berapa 43 dan segala macamnya ini. Hanya untuk memenangkan keyakinannya gitu. Itu aja sih yang saya lihat dari dia. Ya, benar-benar Bang. Makanya kita walaupun baca Alkitab ya dalam hati, berdoa secara roh untuk mengerti, mengenal firman-Nya dengan lebih dalam lagi, lebih mengerti. Sebab Iya, Bang. iya, Sebenarnya kadangkala Bang, itu dia kayaknya nggak belajar Alkitab ya, Pak. Bang Curut, kalau kulihat adik itu. sedih juga banyak Ya, yang begitu pemahaman di melenceng, sendiri, Bang. bro. Akunya penginjil, dibilang sih Iya, penginjil. tapi nggak yang belajar penting- Alkitab kayaknya dia. Kadang Otodidak aja- kayaknya. Yahweh kan dari Ibrani. Bang, Pengertian otodidak sendiri dia. pun Iya, kalau memang dia dibarengi minta, gimana kita akan dia, diberi pengertian Bang lebih dalam. Nanti Itu. dibacakan, nanti bahasa aslinya tuh nggak ngerti dia, Bang. Kalau kita bacakan asli itu, ya, bahasa Indonesia aja belum mencerna semua mungkin dia kan. Iya, iya, Bacaan iya. asli Setuju. interliner nanti nggak nyambung lagi ya. Gimana lah pendekatan biar mengerti saudara terkasih kita tuh, nggak tahu lagi aku dah. Ya, tapi ya Heran udahlah. aku, beraninya ngucapkan itu Wah, Kita doain Iya, aja karena- biar sadar Bang Gio. Pengertian yang salah itu akan terus melanjutkan sesuatu yang keliru dan tersesat. Jadi kalau dia mengatakan Yehovah itu seperti itu, waduh, itu udah hasilnya itu, hasil dari kesalahan pertama.
Pemahaman Ngeri dia udah juga dia salah. bilang Salah semua. YHWH itu apa iblis. Nah iya ngeri loh. Bukan Parah itu. tidak. Iblis aja nggak berani loh bang. Parah ini. Iblis Ya? aja nggak berani. Iya. Waduh, Iblis. ngeri. Ya iblis aja nggak berani menyebut itu. Yang 4 huruf itu. Iya. Aduh, Waduh. tahu lah itu Parah. seperti itu Kacau. bisa ya. Parah sih ini, aduh. Takutnya itu pesan penginjilan kami dia aja ya. itu ngeri juga buat Iya, menjadi pesannya penyesat. ya kalau memang buat mau orang. belajar Alkitab, iya bang. Kita punya linjom untuk teman-teman yang mau belajar Alkitab itu gratis Iya. loh sebenarnya. Betul. Buku-buku materi kita banyak kok kita share. Kita nggak pelit loh, walaupun itu kita beli dari Amazon untuk yang mau belajar itu. Saya juga belajar loh, hampir tiap malam saya di Zoom aja. Gratis, benar. Iya. Itulah Dia namanya kita bersandarkan diskusi kan. dalam pengertian dia saja, Bang. Tidak berdasar pengertian yang di atas, jalan pikiran yang di atas, Bang. Ketika aku pun dulu begitu, setelah belajar lebih dalam lagi, baca, ngulang, baca, kadang-kadang ada satu ayat yang terlewati, jadi pengertian kita itu salah. Kan gitu. Seperti misalnya kalau itu kita sudah ketahui kan, Luga Tambunan mengatakan si Elia akan datang lagi, sementara sudah dituliskan sudah datang kan Yohanes Pembaptis kan. Benar nggak itu Bang? Iya ya. Sementara dia tidak. Jadi masih ada kok banyak yang cuma lebih bagus aku mendengar melihat beda-beda ini kan gitu. Wajar karena belum bertambah tentang hal pengertian hal Tuhan ini. Kalau dia katakan itu ya aku melawan, tapi aku nggak berani membidatkan atau menyesatkan gitu karena aku pun belum sempurna gitu. Iya, begini Bang Os, begini Bang Andre. Jadi memang kita itu banyak loh di dalam tubuh kita pun banyak benalu sebenarnya, tapi kita tidak pedulikan, kadang-kadang tidak ada pedulikan, kita keluar terus, ekspor terus kan, bukan introvert. Jadi begini Bang Os, betul yang Abang katakan seperti Luga itu, seperti makanya teman-teman Kristen yang menonton sekarang, saran saya itu ketika kita mau baca Alkitab itu berdoa dulu biar kita dapat memaham apa sih makna dari ayat ini kan, seperti itu. Kadang-kadang orang tuh baca Alkitab tuh, apalagi zaman canggih ya Bang Hos ya, kadang-kadang di handphone pun ada Alkitab, buka aja sudah, buka baca. Dia tidak dapat itu, bukan seperti itu. Kita harus punya fisiknya, buku Alkitab bener-bener. Jadi ketika kita mungkin pulang kerja kecapean mau bobo, kita baca. Kalau saya seperti itu, mau bobo baca Alkitab. Nah kebanyakan manusia milenial ini dia bacanya di handphone sambil baring-baring, sambil debat. Aku yakin itu tidak akan mendapatkan ilham yang dimaksud dari ayat-ayat di Alkitab. Bukan buku novel ya, bukan buku novel, tapi sejarah tentang Jadi kita butuh kadang-kadang ada ya Bang ya, kadang-kadang ya, makanya dikatakan kadang-kadang kan Bang ada di ayat dibilang firman-Mu adalah terang jalan hidupku, itu Mazmur. Kalau makanya kadangkala kita sendirian di kamar berdoa, memuji, bermazmur lah katakan seperti Daud itu sampai meneteskan air mata untuk mengenal Dia. Begitu sangat betul. Itu kadangkala di situ bukan berambisi kemenangan, berambisi menjadi apa, beda. Kadang susah aku menerangkannya karena itulah yang semalam aku bertanya tentang hal puasa kepada orang yang Katolik atau apa, karena aku orangnya kan nggak mau terikat oleh satu denom gitu. Karena dia katakan kita kan itu senangnya Laskar, awasi dirimu, awasi ajaranmu, itu tetap jadi peganganku. Di tubuh kita itu udah dituliskan, mereka adalah bagian dari kita.
Itulah sudah dikatakan tadi ayat berapa, tapi itu senangnya aku ini ajaran betul-betul sangat benar-benar memberikan satu kewaspadaan terhadap diri kita juga, ada di tubuh kita ini ada yang harus diapa itu. Dia mau menyenangkan hati yang sebelah untuk apa? Kita kan bisa berdiri sendiri kok. Itu aja. Ya kan? Ada rupanya butuh kitab lain, kita tidak. Harus kita ambil dari sana, enggak. Toh kita tahu sejarahnya. Udah ditulis, terbuka kok kitab ini. Terkecuali Wahyu ya. Siapa yang bisa bahas Wahyu? Tidak ada ya Bang ya. Itu kan yang akan datang, kan gitu. Betul. Jikapun kita dapat diberitahu, jika kita dapat diberitahu di Wahyu, menurutku tidak bisa diungkapkan sekarang kayak gini. Dia tersimpan seperti kayak bapaknya si Yohanes, siapa, Yahya ya. Dia nggak boleh diucapkan itu. Itu yang ku ketahui ya secara pribadiku. Oke, lanjut Laskar. Iya, jadi begini Bang, aku seprinsip sama, kita sama. Akan sangat sulit bagi saya, apalagi yang baca Alkitabnya cuma berapa kali sehari kan. Jadi begini, Wahyu itu memang sulit dipahamin. Tapi kalau kita ngomong tentang tubuh, begitu ya Bang ya, akan banyak sekali. Orientasinya apa kita tidak jelas. Tapi kita harus paham bahwa teman-teman juga yang mendengarkan di room ini, kita harus paham gitu loh. Pada mulanya Allah menciptakan, itu ada firman, ada roh yang melayang-layang di atas permukaan air. Lalu dia berfirman, itu sudah jelas. Meskipun tidak tertulis Bapa, Putra dan Roh Kudus, firman roh dan Allah, roh dan firman, enggak. Tapi kita harus paham, makanya kita membaca Alkitab itu, kita harus paham konteks dan teksnya. Konteksnya seperti ini ternyata dalam teks itu. Begitu maksudku. Sudah ngopi aja dulu, ngopi dulu, minum kopi, makan gorengan pisang gitu dulu dong. Dingin aja dulu. Ya udah. Iya. Bang Host, buka musik. Aku tadi agak keras tadi karena ini memang Laskar. Siap. Yang penting udah bukan host banyak diam dari tadi kulihat. Buka musik aja. Akunya itu Laskar. Si Firaun kafir, Kang Firaun. Kita sudah lupakan yang tadi ya, karena memang agak lain dari kita gitu. Jadi lupakan saja gitu. Biarkan saja dia dengan kebenaran dia itu. Kita sudah mengingatkan gitu kan. Ya sudah gitu. Pemahaman. Iya, Pemahaman. Kalau itu kebenaran hanya satu ya, itu aja ditegaskan. Nah, inilah yang kita salah kan. Udah lanjut. repot lah. penting udah ada pemahaman kita udah kita berikan ya, gitu aja. Tadi awal-awal Mau dia mau nerima apa pertengahan kagak, kok jadi Iya, kecapean. makanya. Kok jadi kayak Zuma, teriak, menangis, menjerit. Dia minta naik tuh tadi, disuruh naikkan katanya. Saya disuruh belajar, ada yang ngomong belajar sama Zuma. Emang dia siapa? Kita punya Allah saja yang maha dahsyat, belajar sama dia lagi. Lucu. Makanya saya bilang kan, kalau kita begini tuh, itu iblis itu seneng pada mau masuk. Nah itu bahkan langsung datang iblis ini kan. Betul mulai. Apa itu teknik pengking namanya itu bang? Bang Gate. Muncul kan iblis. Itu sistem apa itu? Pengking namanya. Kalau menengking orang harus begitu juga. Enggak juga menurutku. Kalau bila kita memiliki memang kuasa Roh Kudus, tanpa pun begitu, hanya ucapan nubuat udah selesai. Inilah yang berseru-seru dalam namaku tapi tidak melakukan kehendak Bapakku. Ini dia. Jadi maunya dia doang. Iya, betul. Orientasinya hanya itu. Bang Curut, minum aja dulu kopi. Masih ada kopi kah? Atau Bang Firman? Iya, ada. Tehnya Udah diminum selesai. dulu, Minum mau air hangat aku terus. Minum air hangat. Kemarin saya ambilin kopi dari hotel. Gitu dong Bang. Tapi ada dingin-dinginnya Bang. Saya paling males kalau ada apalagi ya sama Jumat tuh cuman cuap-cuap doang buat apaan dia di sini. Kalau dia berani mau buktiin data,
Kita main data aja cuma gitu aja. Jangan cuap-cuap kau, nggak ada artinya di sini cuap-cuap. Nggak penting cuap-cuap di sini. Kita kan kasih pelajaran, kasih pengetahuan ke orang, bukannya cuap-cuap. Kalau kau bisa buktikan pakai data, silakan kalau mau berdebat. Jangan cuap-cuap. Seenaknya kau bikin ayat sebanyak mungkin, tapi nggak ada yang bisa kau buktikan. Udah dibilang seperti kacang lupa kulitnya loh Bang. Itu dalam itu, cuma sepatah kata. Tuhan berkata-kata nggak banyak-banyak, sepatah kata. Untuk hal-hal yang apa? Seperti kacang lupa kulitnya. Mereka lupa kan? Alkisahnya dari mana? Kalau diinsafi mereka lebih dalam ya udah. Tapi mungkin ada unsur lain itu. Kalau di Indo ini bukan untuk Benar, Bang. menginsafi diri. Benar. Ada hal-hal lain. Ada udang di balik tepung. Begini Bang, begini teman-teman, begini. Bu, kita itu tidak masalah kalau dia berdiri di atas kakinya sendiri. Jadi kadang-kadang yang buat saya kesel dan saya harus berapologet itu, dia itu beda, kitabnya sudah beda. Tapi mau nyamain gitu loh. Nah itu yang harus kita bentengi gitu. Itu yang kita maaf ya Pak Os. Kadang-kadang Allah mereka itu, saya berpikir ya, ini asumsi pribadi saya. Kadang-kadang saya berpikir sepertinya Allah ini menfitnah gitu loh. Kalau memang Muhammad dapat dari wahyu itu dari Allah, sepertinya Allah ini menfitnah. Dia ngomong ini, dia ngomong itu tentang kekristenan. Maksudku kalau dia seperti Hindu dan Buddha ya, agama bumi ya, dia berdiri sendiri-sendiri loh. Orang Buddha itu tidak percaya sama Brahmana, terus Siwa, enggak. Nah, dia ngomong kita agama langit, dia ngomong dia tetap dari keturunan Abrahamaik. Tapi dia pakai kitab sebelumnya meskipun tidak disatukan, dia bilang disempurnakan. Terus dia fitnah, dirubah-rubah. Terus muncullah kitab ini. Itulah yang membuat kita itu harus berapologet. Teman-teman Kristen itu berapologet itu karena itu. Karena Ahmad Dedat, karena Zakir Naik. Iya. Satu perkataan Bang Sio yang bagus juga sih Bang Laskar gini loh. Tadi dia bilang yang tentang yang iblis menggoda siapa? Si Hawa ya. Tadi Bang Sio bilang bahwa iblis memakai firman Tuhan. Maksud mereka itu memang menyelewengkan firman Tuhan itu loh. Mereka ini. Firman yang sudah ada ini diselewengkan sama dia. Iya. Gitu. Nanti kita ditangkap polisi kalau kita bilang sesembahan mereka iblis kan begitu. Enggak, makanya saya nggak mau ngomong itu. saya bikin mereka itu menyelewengkan. Tahu kok maksud mereka itu apa. Itu loh. Tugas mereka emang gitu. Perbedaan antara orang yang membenci Tuhan Yesus ya, terus dihujat-hujat ya, dikomal gitu, di-framing, dipelintir Alkitab ya, semaunya, seenaknya perut sendiri ya, buat apa gitu loh. Ya udahlah kita belajar aja lah di sini, Dem. Nih mumpung guru Ya, ada betul. 3 nih. Terhormat Yaudah, banget belajarlah. gua nih. Ya udah kamu bertanyalah Hadid. Jadi inilah. Jadi Oke, saya cosplay ya. Saya lu jadi cosplay. poser aja lah. Jadi poser ini ada Gurundaran Teperak. Ya. Bukan lu mau ngomong Juma, lu mau ngomong gua ketakutan, gua nggak urus Juma. Ya. Yang penting komal gua tidak bisa menjadi lumbung kamu cari koin, terus kamu menghujat Kristen, menghujat Tuhan Yesus. Itu yang gua nggak mau. Karena gue cerdas, nggak kayak Kristen-Kristen lain. Tolol Kristen itu. Yang mau ngasih karpet merah kamu menghujat sama mencari uang. Ya. Ya, sekarang
Tias jadi toser deh. Tias. Halo. Harus saya nyiapin pertanyaan saya dulu nih. Oh ya. Nanti biar biar eh, udahlah cuma nggak usah ini dah. Yang pasti gue nggak mau jadi komal gue jadi lumbung uang kamu dan penghujatan ejakulasi kamu itu loh. Ya, kamu kalau belum menghujat Yesus kan nggak ejakulasi itu, nyari uang di komal-komal Kristen, ya cari koin di komal Kristen, menghujat orang Kristen. Coba kamu buka sendiri, ngobrol di situ ngomongin masalah ini, dapat koin nggak? Ngomong sama angin sendirian gitu, lol. Ya, udah ya. Yuk. Nggak mau, Pak. Saya mau nanya nih tentang hiasan kepala wanita nih. Kenapa perempuan Kristen itu padahal di 1 Korintus 11 itu disuruh pakai kerudung untuk menutupi kepalanya. Di 1 Korintus 11 ya, ayat 6. Sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka haruslah juga ia menggunting rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menudungi kepalanya. Ini nih, Bang Hos, makasih ya, Bang Hos, sudah naikkan saya ya. Ya, sabar ya, Alidayang. Sabar. Ini lagi. Saya mau tahu aja itu kira-kira saya sebagai umat Muslim juga terpanggil ya. Mau mendengar ketika kamu bilang Bang Zuma itu menghujat. Kira-kira apa yang dihujat sama Bang Zuma? Ngomong lu. Lanjut, Tias. Biarin aja, Pak. Iya, dia memang mau apa sih? Itu kita sebagai perempuan Kristen juga disuruh pakai kerudung kan di 1 Korintus 11 ayat 6. Kenapa dijeda semua ini tiga ini? Enggak jeda kok. Enggak jeda kok. Mau berbagikan live-nya. Saya mau bagikan live-nya salah klik pergi ke apa? Messenger. Jadi tadi jadi di pause. Sebentar ya. Udah belum? Itu pertanyaan saya. Kenapa kan disuruh tuh kan di 1 Korintus 11 ayat berapa tuh? Ayat 6. Perempuan harus melindungi kepalanya.
Ya, siang media. Selamat siang. Ya, udah makan siang belum? Oh, sudah. Iya. Bahagia perlu makan media. Oh iya Kak. Iya. Ya, salam. Selamat siang, sore semua. Di sini sudah sore nih. Sore semua. Sore. Oh ya. Jam 2 di sana jam 3 ya. Apa yang masih mengganjal media di hatimu selama ini? Oh, iya. Sebenarnya sih kita kalau media sih banyak yang mengganjal media itu. Antara religius dengan spiritual. Pertama, itu perbedaan religius dengan spiritual adalah Saya lebih senang sebenarnya kalau ngomongin soal tekstual itu sama Bang John. Kalau Bang John itu Alangkah baiknya ibu aja sih, nanti takutnya salah-salah karena saya kan Kristen juga. Nanti salah menjelaskan apa yang ibu katakan itu ada yang terlepas nanti yang kurang gitu loh. Oh iya. Bagaimana Kosansan pertanyaannya? Iya, jadi agama Anda apa sebenarnya? Kepercayaan lah, jangan ke agama. Ya, kepercayaan Anda Ya, apa? kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Kitab suci namanya apa? Di dalam kita itu tidak ada kitab suci. Kitab suci ini adalah alam semesta itu sendiri. Oh, ada nggak panduan kitab suci yang spesifik? Tidak ada. Okay. Kalau saya secara pribadi kan begini, dari apa ibaratnya itu leluhur ya, katakanlah dari bapak ibu, nenek, kakek, buyut-buyut saya lah yang mengajarkan tentang mengenal ketuhanan itu sendiri. Oke. Berarti nama kepercayaannya ada formalitas nggak? Ada sebutan nggak? Tidak ada. Tidak ada nama karena Sarah
Ngemis konten, ngemis konten, ngemis konten. Nggak usah, di sini kan ada yang poin. Saya bukan YouTuber. Ngemis konten. Ngemis konten. Woi, Bang Riki. Ini Bang Riki. KTP tahu saya siapa? Kemarin ngobrol sama saya. Segininya ngemis konten, astaga. Bagaimana KTP? Iya, Udah ngobrol dengan saya, kamu tahu saya siapa kan? Ngemis konten, aduh. Pakai. Kamu ngapain Ricky kesini? Kamu cuma mau ngapain? Enggak. Voice changer ini, suaranya pakai voice changer. Karena tadi ada voice changer ini. Selalu cerita tentang akan Juma. Kalian itu cerita apa gitu? Kalau nggak berani dengan orangnya, jangan berani kan Juma bikin room sendiri tanya jawab. Halo. Kalau boleh tak aku ngomong nyali untuk bicara dengan dia, jangan kalian bicarakan dia di ruang kalian. Framing lagi. Kalian kayak banci jadinya. Halo. Memang framing jadinya karena kalian menampilkan seperti itu. Jadi framing ini kalian yang buat, saya hanya memberikan penjelasan komentarnya. Kalian yang membuat framing ini, kalian nggak mampu menjelaskan ajaran Kristen. Aduh, kalian buat seperti ini. Konten ini, aduh. Sebentar, Bang Laskar mau ngomong banget ini mau buat konten ngemis. Kalian semua bicara. Kalau satu yang bicara, saya juga ya. Udah. Terserah, kau mau turunin apa terserahmu. Oh ya udah, cuma itu doang mah buat apa? Turun aja kau, nggak penting kau. Nggak penting kau. Iya, nggak seru. Kamu ngomong sendiri aja. Cuma pakai voice changer. Bang Andrew, Bang Curut, dia pakai voice changer. Bukan, sebentar. Yang nggak bisa dia tuh siapa sebenarnya? Maaf ya Pak, jangan tersinggung. Yang ngomong konten tadi siapa? Aku tadi itu ngemis konten dia. Siapa itu? Ada ini. Ini yang minta naikkan saya nih. Yang minta naikkan saja nih kan ini kan lagi nge-live di YouTube ini. KTFP ya? Kok handphone tidak bergerak, jadi tidak ketahuan siapa yang ngomong. Iya, maksudnya jangan begitu, biarin aja dia ngomong. Shalom, Bang. Selamat siang semuanya, salam. Salam, Bang. Salam, Bang. Itu si Juma masih di bawah ngapain, Bang? Suruh usir aja, Bang. Ngapain dia? Mau denger Alkitab? Remah-remah, bro. Remah-remah. Belajar Alkitab. Iya, mau denger Alkitab, dia kayaknya lagi butuh belajar dia. Lagi mau belajar Alkitab, nggak apa-apa dah. Juma kamu yang tenang ya di bawah ya. Ya, ntar ada yang jatuh remah-remah. Silakan Bang Jaspero. Gini aja Bang, kalau dari mereka bilang mereka juga paling benar, kita juga paling benar. Saya tantang aja mereka, kita buat suatu lomba, tantangan. Sudah repot. Itu sudah diajukan, udah sampaikan sama Bu Sophie di roomnya dia. Nah, gini Bang, apa? Kita ke Zoom mana saya bilang tipping tuh kayak BC oke, WAM oke. Nah, sudah disampaikan, jangankan dia sama si Abdul Tomat bahasa lama itu udah teriak Bu Sophie itu. Bang KTFP. Ya. Biarkan dulu Bapak itu ngomong. Bukan itu tantangan maksud Bapak itu tadi. Biarkan dulu Bapak itu ngomong. Ya, silakan Bang, silakan. Begini abang-abangku, kalau saya tidak punya ilmu, saya main fisik aja. Gini, gimana tantangan saya sama Suma? Saya injak patung Yesus, dia injak Al-Quran, kita buat konten. Berani nggak dia? Saya tantang dia begitu. Supaya jangan ada paling benar mana yang salah. Saya tantang dia. Saya tantang supaya jangan ada ribut-ribut antar agama. Nggak berani pijak patung Bunda Yesus. Kenapa nanti diserang mereka sama aja? Mana berani? Seperti tantangan bermata dua nih. Jangan berbahaya. Tidak apa-apa. Neraka bang. Neraka Kristen itu diciptakan untuk diisi, bukan untuk dicelup, dipindahkan. Neraka itu ada fungsinya. Nggak bisa bolak-balik ya Bang. Ya. Kekal itu. Saya biarkan semua dengar Bang. Semua nggak mau masuk neraka, biar saya sendiri yang masuk neraka. Bilang sama dia begitu. Ini baru benar-benar Laskar ini.
Ini benar Ya, benar. Saya sendiri yang masuk. Neraka kan diciptakan itu kan ada fungsinya, bukan hanya Ini baru martir loncat ya. sana loncat Martir ya. sini. Martir ini baru namanya. Enggak, kalau aku bercandanya tadi cuma ujung-ujungnya kita di Indo kan Bang Jack udah tahu itu ah. Iyalah kita paham. Mereka itu cuman mau ini doang. Udah sering kita email bang, ustadz mereka itu sudah di email kok. Dia kalau buka kitabnya bang, nggak berani bang, nggak bakalan mau buka-buka kitabnya, nggak bakalan berani, bisa hancur dia. Naikkan Bisa dia hancur skial itu, mereka. cuma apa itu dia skial namanya. Naikkan dia, saya tantang dia. No, Berani sama nggak dia? biarin aja itu. Udah sering kok kita email mereka tuh. Tapi kalau apa Begini, namanya? Salam, Umarohnya Bang, itu- aku ngomong dikit. Jadi Ya, begini, silakan. Bang Jack. Boleh kita berapi-api itu, tapi kita harus tahu kondisi. Makanya cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Itu dalam. Iya, jangan seperti Itu praktek Abang hidupnya tahu itu yang banyak terbaru. macam itu versi. Iya, Abang tahu, Bang Jack tahu enggak yang terbaru anak Batak itu? Ya karena Ya, berapi-api saya sekali. Saya kasih pertanyaan atau kasih syarat buat Zuma mau naik, ya asal konsisten cara berlogika. Nggak bakal bisa bang, nggak bakal Percuma, Bang Curut, percuma bang. Kalau mau Tadi dia buka pagi, data, iya. oke. Iya, kita yang Kalau datang ke dia tempat dia, punya- kita yang datang ke tempat dia. Kalau logikanya Nah, atau inilah pemahaman Luga, maaf ini ya, maaf pemahaman Luga ular iblis. Dia menganggap begitu. Cerdik seperti iblis katanya. Dia tidak tahu itu. Jadi kalau ku katakan 10.000 sandal, 5.000 sebelah, 5.000 sandal sebelah, dia kan nggak berpikir itu. Itu apa dibilang cerdik nggak? Cerdik dalam teknik dalam usaha. karena gini ya, diskusi itu harus Mereka nggak perlu konsistenan ya. Diskusi itu perlu kekonsistenan. Kalau Zuma punya akal atau punya logika nggak konsisten, kita nggak bakalan naikin gitu. Kenapa? Karena ujung-ujungnya debat, bukan diskusi gitu. Itu Zuma palsu itu, bukan Kipli, bukan Zulkifli itu. Kipli itu bang, biarin aja dah. Nggak usah diarani. Tadi pagi udah ditagi. Kalau kalian mau, ayo kita rame-rame atau mau bagaimana? Dibilang Bu Sopi kan, kita ke Zoom, terserah Zoom siapa. Nggak ada balas di tipping, nggak ada. Berarti omong kosong Di doang tempat dong. kiamat, ya omong tong kosong. Undang Abdul Tomat, udah disampaikan. Undang Abdul Tomat tuh sekalian, nggak ada. Kita hadirkan yang selinier gitu loh artinya. Iya. Kan gitu bang. Ini nggak mau, tapi kalau Jadi kita undangan fair aja bayar langsung. gede, undangan Iya. bayar gede. Udahlah, nggak usah ditutup-tutupi lah ya kan. Iya. Itu Bukan ketakutan Zuma. Kalau kamu punya logika nggak konsisten, percuma kamu diskusi naik. Bang Andre, Nggak bakalan ketemu. Host, Bang Andre. Iya bang. Bang, dia mau naik atau enggak? Kalau dia mau Nggak usah, naik, nggak usah, karena nggak ini kan cukupnya cuma 6, aku turun. Nggak apa-apa aku tuh kayaknya ini pengikutnya, bukan Kipli ini. Asli dia Menurut itu. saya ini dia bukan. Enggak, dia pakai ini Masa? Bang Zuma di sini. Ini dia pak, ini Iya, Zuma ini asli ini. dia. Zuma ini. Nggak usah Bang Laskar. Tadi pagi kita tuh kan biar seragam. Di tempat si Kiamat nggak dinaikkan. Aduh, nasib. Tapi kalau gini, adalah ngejar misalnya, target ya, maaf ngejar target. bertanya ya Bang Jack atau Bang KT, Bang Curut, Laskar, host, adalah seseorang yang tidak beragama Kristen atau Islam, ya. Ketika dia disuruh membaca kedua kitab ini, mana yang mudah dimengerti dan dipahami? Ini analogi sederhana. Anak SD aja bisa jawab tuh bang. Pasti Alkitab. Ya udah, mungkin pengikutnya ini sadarlah, insaflah, awasi Tolong dirimu pahami sendiri, itu. awasi ajaranmu. Itu dalam itu, masih tingkat kedua itu yang kau kasih. Tingkat pertama adalah takut pada Tuhan. Itu seharusnya mereka memahami, mengerti untuk apa kita mengimani dengan yang tidak kita mengerti dan paham. Iya, betul. Itulah salah satu contoh ya. Kalau untuk berdalih, untuk mempreteli, untuk mencari kesalahan, itu nggak akan menemukan suatu
tentang hal yang benar, dalam hidup ini, dalam beragama. Agama itu sebenarnya cermin diri sendiri. Kita bisa kan, menggali, bukan untuk yang mencari ke sana. Kan sudah dikatakan berdiri sendiri. Alkitab bisa berdiri sendiri, terbuka. Tidak seperti harus kalau pincang kan dikatakan, dan tersembunyi yang satu, yang begitu banyak hadis-hadis yang mana yang asli, mana yang sahih, mana yang apa. Seharusnya mereka mengerti. Tapi ya udah, kalau mereka mau memahami, mungkin yang bagi yang awam itu berbicara, yang awam orang awam itu, aduh, dabling. Kak, itunya Kak, speakernya nggak? Ada. Punyanya siapa yang damping ya? Tapi enggak sih, udah oke. Coba di itu, di mic Dari Bang Jo. Oke, lanjut, entah apa. Siapa yang damping? Ada yang damping kah? Punya lo. Gue. Coba nanti. Nggak ada doubling. Bu Clarissa. Iya, Bu Clarissa tadi. Lanjut Bang. Udahlah, udah apa, mungkin sedikit aja cukup lah ya, banyak nggak lebih bagi yang mendengar, yang sebagai awam tentang hal-hal apa, harus awasilah ajaranmu, itu aja syarat. Toh kami tidak pernah. Kasih wejangan aja Bang buat Juma tuh, masih di bawah nih. Bro, izin turun dulu ya. Kalau dia ada tujuan loh Bang, KTV. Iya. Oke Bang Curut. Dia ada tujuan. Kalau aku jujur aja tidak ada tujuan memperbanyak ini itu, nggak ada. Aku per aja memang bicara itu apa adanya. Iya, betul. Toh memang aku kan udah aku katakan, aku bukan dari yang Kristen, bukan bagian apa, tapi dari sejarah. Mutlaknya memang ini kan Alkitab. Nggak bisa mereka bantah itu. Kiki semalam berbicara, Pak Ion pun mengakui kok tidak bisa. Oh, abang di situ ya semalam ya? Dabling baku. Bu Clarissa dabling. Enggak kan aku udah keluar tadi. Ini bunyi lagi. Masa? Iya, dengung. Udah enggak, aku tadi sempat dabling juga. Wah, itu Bang tuh. Oh. Silakan Bang. Apa sih? Apa? Iya. Bang KTP. Bang KTVF. KTFP. Iya. Bicara dong, sampai kebalik-balik Bang saya manggilnya. Itu kasih wejangan Bang KTF buat Juma tuh. Suruh aja buka sendiri aja. Iya, ngapain aja di situ? Ngapain masih di sini? Buka live. Buka live sendiri. Tanya jawab. Normalnya dia. Bikin tanya Buat jawab. judulnya tanya jawab. Iya, itu baru orang pinter. Itu. Iya. Emang dapat apa di sini Bang ya? Kira-kira gitu. Iya. Ada yang didapat kah? Nggak ada. Nah, pelajaran kita kan sudah berbeda. Makanya kita. Nanti kok berdebat pun seperti kodok kemarau, ngek-ngok untuk apa? Iya. Kalau ada ngomong takut sama siapa? Emang dia siapa ditakutin? Presiden bukan, wali kota bukan. Ada gimana aja si Juma ini ya? Nggak ada saya rasa. Kalau merasa kepingin dihargai, bukalah live sendiri. Kan udah banyak jemaah. Bukan hanya dia loh, Bang. Bukan hanya dia loh. Di Ajis itu kami sudah lengkap. Sebenarnya masih kami hargai lah dia datang kan. Ibu Sophie menjelaskan Lauh Mahfuz. Dia intinya dia curhat lah sama kami kan. Masih kami dengar kan, Bang. Adalah Bang Erben, dijelaskan Bang Erben lah ya kan mengenai Alkitab. Dipotong terus. Dia bilang, Jis, lu mau bertanya atau mau menghakimi pengajaran kan gitu jadinya Bang kan. Terakhir ditinggal sama Bang Erben. Aku pun berangkat, semua pergi di tempatnya si Ken.
Iyalah ya, paling bagus kumpulkan jemaah, kasih tausiah-tausiah yang baik, yang benar, bukan diem di sini, Iya, Bang. Nggak ada untungnya ente di sini. Nggak ada Betul. pelajaran yang Anda Apa yang dapat. kau cari emang di sini? Iya, Nggak karena ada. kita sudah beda. Mau apa lagi? Biasalah Bang, dia kan Buatlah ngejar kamu sendiri. target, ngejar apa? Ngejar konten itu. Dia kan live ke YouTube-nya dia tuh. Oh iya, ngejar koin dia ya. Ngejar konten dia. Kalau kita ini apa sih Bang? Ngeling enggak? Apa enggak? Iya, Kita kan hanya hiburan ya, Bang. Hiburan di sela-sela renggang. Kita bawa Apa ya, diskusi dingin, bukan mau debat. Tapi itu rezeki dari Tuhan katanya Bang. Kayak mana itu Bang? Rezeki dari yang di atas katanya. Apa itu? Konten. Konten kok sampai jual-jual agama. Jual-jual ayat. Ih, sekali lagi saya tegaskan ya, Surya. Nggak ada yang takut sesama manusia. Kalau lu takut aja lu sendiri. Kita Nggak nggak takut, dilayani cuma nggak juga, ada faedahnya. bagus ada live di komalnya untungnya. kan. Live di komal dia udah. Nah itu, nggak ada untungnya. Naikkan Juma itu untungnya apa buat kita? Nggak ada sedikit pun yang kita dapat. Gitu. Kalau Kalau kamu mau ikutnya, Juma ya kamu naik, sana. kita bahas ayat per ayat ya. Pakai kita live pakai lewat komputer. Kalau mau, saya nggak mau yang cuma bacot doang, nggak ada artinya. Nggak Biar bisa, orang-orang Bang. pada paham gitu. Bang Andrew, percuma Bang. Iya kalau Bang, mau, karena, kalau dia mau, masih mending kalau enggak ya korek. sudah. Masih mending Yang lain korek. udah sepakat. Nggak, Jangan ya dikasih betul, ruang. sebentar. Dikit aku ngomong. Kipli, kalau kamu masih di taping, Kipli denger ya, Kipli. Kamu tuh, saya sengaja turun tadi sebentar. Kayaknya ini saya kira kamu ini apa mau berubah. Saya kasih ruang ternyata diisi oleh ibu tadi kan. Gini loh Kipli, kalau kamu tuh mau diskusi yang benar, pasti kamu diterima dimanapun. Kenyataannya Kipli ya, kamu tuh udah bisa diskusi yang baik gitu loh. Nah yang jadi permasalahan tuh kamu, meskipun kamu dipanggil gurunda di setiap Islam ya, mungkin ya Islam kan kita tahu ya. Gurunda. Nggak salah gurunda. Kalau gurunda tuh ngajar, bukan ngebacot di tempat lain. Kau ini Betul. gimana Jumaah? Iya, Malu-maluin makanya aku tuh gurunda kok bingung. bacot-bacot di tempat orang. Makanya kau ngajar Kipli, kau, tanya jawab. Malu-maluin kau. Kipli ini kalau dia jadi gini, Kipli ini tidak mau diskusi yang baik, itu aja. Kalau kamu mau diskusi, tadi saya live kan karena kalian lagi ribut sama Oten. khusus sama hotel, gimana sih? Nggak apa-apa Bang, kalau nggak live kan kalau nggak live apa namanya kontennya kalau nggak gitu nggak laku gitu. Biarin aja. Intinya memang mau cuma ngemis konten kok. Iya biarkan aja Bang, karena dia nggak ada keahlian lain. Malu kalau seperti itu. Bikin keahlian yang benar gitu. Saya nggak suka yang bacot-bacot Jumaah. Kau paham? Kau bikin live sendiri aja. Kalau di tempat saya, kalau mau kita buka data. Saya nggak suka bacot-bacot. Percuma Bang Andrew. Bang Andre, aku turun ganti sama Bang Maliki ya. Oh iya Bang, silakan Bang. Siapa? Selamat siang. Siap Bang. Selamat siang Bang. Salam Bang. Udah ya Bang cek. Belum ini ya, belum. Jack Sparrow tadi ya? Jack Sparrow ya? Oke. Deh, oke. Bang Maliki, silakan Bang Maliki. Ini Habib kita ini, Habib. Silakan Habib. Shalom Habib. Shalom. Assalamualaikum. Shalom Bang Maliki. Dalam kasih Tuhan. Ya. Kupikir ada lawan, saya lihat ada antrian, wah ada Zuma. Ini Fir'aun. Ini Fir'aun ini dari Mesir ini Bang Maliki. Yang di apa ini? Di kedua kitab ini. Bagaimana ini Bang? Kalau Ya, Allah lucunya mau gurunda, dipanggil gurunda, menarasikan kan? Firaun, Iya. Allah tidak tahu Firaun itu sebenarnya itu ada banyak. Allah pengetahuannya Firaun satu. Setuju. Saya pernah bilang gitu Gurunda Malikil, saya pernah bilang gitu sama Islam. Cuma Islam ini kan bebal kan. Saya bilang Firaun itu bukan nama tapi gelar.
Ramses pun dibilang Firaun dulunya, banyak Ramses 1, 2, 3. Iya. Tapi mereka tuh memang bebal, begitu Gurunda. Memang susah. Apalagi Zuma Firaun ini, gelar suaranya lah. aja yang Namaku Tutahanum, dipanggil Firaun karena gelar dari Iya, sebelumnya. Tapi di kitab kampung sebelah itu ditulis itu nama Firaun, itu nama, bukan sandang gitu loh Bang. Makanya saya tuh sudah capek. Kadang-kadang ya inilah Gurunda lah yang suka kasih tausiah kepada mereka tuh biar cerah kan. Kita juga punya Gurunda ya. Iya, ini Gurunda saya dari Zoom dulu, Gurunda saya Malikil ini. Ada aja kita bercanda Bang Malikin. Sorry ya, bercanda aja kita. Silakan Gurunda. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu mau mencoba menggagalkan historis dengan asumsinya. Itu yang terjadi selama ini. Jadi memang kita harus menyatakan ke umat Islam bahwa pengetahuan yang Allah sediakan, pengetahuan yang Muhammad sediakan, itu semua hanyalah asumsi yang ingin menggagalkan, menggugurkan historis. Kan sangat tidak mungkin asumsi, halusinasi mau membatalkan historis. Historis itu real terjadi. Bagaimana asumsi itu bisa diimani, bisa menggugurkan historis? Firaun itu fakta historis. Firaun itu ada banyak gelar. Bagaimana bisa Allah mengatakan di zaman Musa hanya ada 1 Firaun, sedangkan di zaman Musa ada 3 Firaun? Nah, ini kan sesuatu yang keliru, yang dipaksakan supaya untuk diimani kesannya biar benar. Nah, itu mungkin kalau orang yang tidak memahami itu akan bisa menganggap benar. Tapi kalau orang belajar sejarah, Firaun itu seperti apa, orang akan mengerti bahwa Allah ini menarasikan sesuatu yang sifatnya asumsi. Udah asumsi liar semak belukar gitu Bang. Iya, asumsinya kan untuk sekarang kan udah mulai kebuka. Lalu larinya, wah itu Firaun begini. Nah, Alkitab itu kebenaran telah menceritakan Firaun diselamatkan jasadnya. Loh, Firaun tenggelam di dalam laut, lalu tiba-tiba ditemukan di dalam sarkofagus. Itu Firaun yang mana? Lucunya dunia. Aduh. Firaun yang di bawah pohon makan gorengan Bang. Ini parah ini. Ini parah ini. Salah paham salah terus. Jadi susah. Kayak semalam. Otot lagi. Kayak semalam. Jadi kawan-kawan Islam ini rajanya ngotot ya. Mereka ingin membenarkan asumsi Allah dan Muhammad itu dibenarkan sebagai histori. Masa kita sudah tercatat ya bahwa Isa itu ya Isa yang mereka anggap Yesus itu ya tidak sejaman dengan Daud. Bahkan tidak sejaman dengan Musa. Allah datang dengan sejuta harapan, dengan sejuta asumsinya mengatakan Isa juga di zaman Daud, juga di zaman Musa. Ini kan lucu. Tolong yang dibawa pahami itu. Iya, itu ibaratnya gini. Ibaratnya ini orang gila yang punya mimpi ingin jadi wali kota, jadi bupati, jadi gubernur. Bahkan orang gila itu punya mimpi jadi presiden. Itu kan lucu itu. Aku mimpiku seperti burung pungguk merindukan bulan terbelah sih Bang. Gak apa-apa, kasih tausiah aja ke si Zuma itu. Oh ada Zuma ya. Sayang akun saya ini nggak bisa open cam, nggak bisa bawa data. Jadi Zuma kan kadang ngomong, wah Malikil itu beraninya ada laptop. Ah bukan begitu kawan. Saya berbicara itu diperlengkapi dengan data. Betul. Cuma kayak dia kan. Kalau mau bicara dari pagi sampai malam dan ulah paginya lagi tentang Islam gak akan habis. Serius.
Jadi umat Islam itu kitabnya bukan hanya Quran, banyak, bukan hanya hadis. Hadisnya saja bayangin. Hadisnya ada 55. Yang legal ya, ada 55. Bukhari, Muslim, Abu Daud itu ada bagiannya 55, 3 dari 55 itu. Nah, bayangkan Quran, hadis 55, lalu asbabun nusul, asbabul wurud, belum tafsir, belum sirah nabawiyah, belum kumpulan-kumpulan buku. Jadi kalau semua dibaca buku-bukunya umat Islam itu, mereka baca sejak mereka lahir sampai mereka meninggal, belum selesai baca bukunya, saking banyaknya. Iya, banyak sekali. Jadi umat Islam itu mengimani sesuatu yang tidak ada finishnya. Artinya tidak ada sesuatu pengajaran dari Allah Subhanahu wa taala itu sampai kepada klimaksnya suatu pengajaran tersebut. Ibaratnya contoh, Isa tidak diberi petunjuk oleh Allah, tidak sampai klimaks. Allah hanya kasih pengetahuan ngegantung. Isa disuruh makan, tetapi tidak tahu siapa yang disuruh makan. Lucu. Jadi tidak ada suatu pengajaran di dalam Quran maupun hadis itu sampai kepada klimaksnya. Adapun umat Islam yang percaya itu semoga. Jadi tidak ada pastinya masuk surga, masih semoga, belum klimaks. Tapi kok masih bisa diimani, ya itu ya iman mereka. Dan mereka berkata, tenangkaplah Bang itu. Dan mereka berkata, siapa mereka ya? Aku berpikir dulu, kabarnya dari siapa? Pengikutnya bisa gak sadar nggak, mengerti nggak bahasa itu? Iya. Dan mereka berkata, dan seharusnya kalau aku orang yang sehat berpikir, siapa mereka? Dari mana ini? Aku bersaksi. Kalau berpikir sih kembali lagi. Kalau bersaksi menyaksikan apa yang terjadi. Bagaimana aku bersaksi? Kalau persidangan aja saksi harus ditompangkan kitabnya ya. Jadi nggak boleh berbohong. 2-3 orang saksi itu baru sah. Iya. Ini sendiri. Nggak boleh sembarangan lo jadi saksi. Itu yang logika berpikir loh Bang. Sederhana berpikir. Silakan untuk berpikir. Teman, besok aja lagi kalian ya. Kalian udah diundang resmi, tapi nggak ada yang menjawab waktu di tempat roomnya Komasi Kiamat. Oke, pengikut-pengikut. Ya, Juma, pulanglah kau Juma ya. Kau bikin room sendiri aja lah. Iya, betul, ya. Sendiri. Ya, buka rumah aja Bro Suma, nanti saya ke sana. Tapi teratur ya. Ayo udah Juma, pergilah ya daripada di sini kau. Kasihan kau jemaat kau itu puyeng dia. Nggak ngerti dia apa-apa ya. Buka rumah aja Juma, nanti saya ke sana, tapi teratur. Iya. Nanti nangis di Hotel Pordeo. Enggak. Cuman itu caranya ya. Enggak ada Rasulnya, enggak ada Nabinya, enggak ada Umar. Udah bilang, ketik dulu Malikil ganteng, saya mau naik, gitu. Ada yang ini Bang Maliki nih, ada yang report nih, Bang Maliki. Kenapa dia? Turun sendiri. Ada yang report itu makanya dia di band katanya. Nah, ya kan? Oh, di band ada pembelaan. Kalian itu kalau nggak ini di luar aja deh. Ngapain kalian repot